Mulai Bu ya. Silakan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surah Yasin ayat ke-11 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Ustadz Rizal, yaitu Bapak Tazmudin. Namun sebelumnya mari kita sapa Ustadz Rizal dan Bapak Tazmudin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga dan juga keluarga besar Al-Hasani. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Tazmudin sudah siap Pak? Insya Allah siap. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk sesi ini kami serahkan sepenuhnya kepada Buya Rizal dan Bapak Tazmudin. Kami persilahkan Buya. Syukron Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita temui dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita peroleh dan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Dan dalam setiap kondisi kita selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tak mampu menghitung. Sehebat apapun kita, secanggih apapun peralatan kita tak akan mampu menghitung nikmatnya Allah. Karena pada saat kita menghitung, baru mau dihitung satu nikmat, kita pakai untuk menghitung nikmat Allah itu beribu nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, semuanya. Nikmat yang ada dalam tubuh kita, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut, kita diberikan oleh Allah nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Hanya Islam. Barang siapa yang mencari di luar agama Islam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi kita diberikan Allah, begitu lahir, atau dalam perjalanan hidup kita diberikan oleh Allah nikmat Islam. 1:3, 1:4. Orang yang memeluk agama Islam 1:4. Kita dengan probability yang kecil itu kita Allah berikan. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan iman ini, dengan nikmat iman ini, kita mudah sekali bagi kita untuk diajak beramal baik. Ayo kita ngaji, gampang kita. Jadi banyak saja orang, Pak, ayo ngaji. Enggak. Tegang wajahnya. Ayo kita baca Quran yuk. Enggak. Tegang. Jadi dia belum dapat. Belum Allah titip nikmat mencintai Quran itu belum. Sehingga dia enggak tertarik sama sekali dengan Quran. Diajak baca Quran pun dia malah membantah. Nah, jadi kita ya yang diberikan Allah nikmat mencintai Quran itu karena ada iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, aktivitas kita normal. Coba kita sakit di tempat tidur, tergeletak. Adapun niat, adapun mau, tapi kadang sakit, nggak bisa gitu. Nah, nikmat sehat badan. Kemudian nikmat usia panjang, masih ada usia kita. Itu nikmat modal yang paling besar bagi kita sekarang. Gunakan sebaik-baiknya kita nikmat umur ini, sisa umur ini. Nikmatkan, jadikan selalu hari ke hari kita adalah untuk beribadah. Setiap kedipan mata kita perlu bernilai ibadah. Setiap detak jantung kita nilai ibadah. Setiap helaan nafas kita punya nilai ibadah. Gerak-gerik kita dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, semuanya bernilai ibadah. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang tidak bernilai ibadah. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab Allah panggil kita dengan panggilan amdan syakuran.
Dan nikmat yang terbesar adalah, dan pada saat ini yang tidak dipunyai oleh orang lain adalah nikmat mau mentadaburi Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah puluhan tahun mengajak orang ke Al-Quran, penuh dengan uraian air mata, penuh dengan perjuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sekarang mentadaburi Al-Quran, tinggal menjaga aja. Bahwa rasa ini, ada perasaan Bapak ingin paham Quran, tinggal dipelihara saja. Tinggal dipelihara ya. Bagaimana Bapak Ibu memeliharanya? Itu dikembalikan kepada Ibu. Pelihara dia. Dan kita akan pegang apa ini sampai kita menghadap Allah. Kita buktikan bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasul dengan mencintai Allah. Karena satu hari Aisyah ditanya oleh para sahabat yang mungkin nggak sempat melihat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Apa jawab Aisyah? Lihat Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran bicara. Artinya kita ingin mencontoh Rasulullah dengan mentadaburi Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada seorang panutan kita, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat menjadi uswatun hasanah bagi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat perjuangan beliau, bagaimana beliau dulu berjuang. Bapak Ibu ingat cerita bagaimana diludahin orang. Setiap pergi ke masjid diludahin. Setiap pergi ke masjid diludahin orang. Apakah beliau marah? Enggak. Lalu beliau lap aja, beliau masih ke masjid. Besok diludahin lagi dari lantai 2. Setiap beliau lewat ke masjid diludahin oleh orang. Setiap ke masjid diludahin oleh orang. Apa beliau marah? Enggak. Pada satu saat beliau nggak diludahin lagi. Pergi nggak diludahin lagi. Lalu beliau bertanya, Fulan mana? Tanya kepada sahabat, Fulan mana? Ya Rasulullah, dia sakit. Sahabat nggak tahu. Kalau sahabat tahu, mungkin dipukul orang yang meludah itu. Beliau nggak cerita sama siapapun, dia tahan sendiri. Satu hari, yang meludah nggak ada lagi, beliau bertanya kepada sahabat, mana si Fulan? Ya Rasulullah, dia sakit. Beliau pulang, pergi Aisyah. Ya Aisyah, ada apa Aisyah di rumah sekarang? Nggak ada Rasulullah. Yang ada korma. Ayo, bungkus korma. Aku pergi ke rumah si Fulan. Pergi Rasulullah ke rumah si Fulan. Kasih ucapan salam, aku dengar kau sakit ya Fulan. Dan Rasulullah takut ya, takutnya Rasulullah mau memukul dia. Kenapa? Dia meludahin terus 3 hari ini. Enggak, kau dengar kau sakit. Nah, ini ada sedikit ke bawah oleh-oleh untuk kau. Berikan korma. Gemetar yang meludahin Pak. Ya Rasulullah, aku saksi sekarang bahwa engkau betul-betul Nabi. Yang nyuruh aku Abu Jahal aja belum pernah datang. Aku sakit, Abu Jahal yang nyuruh aku meludahin engkau belum datang. Engkau lah orang pertama meludahin aku. Engkau yang pertama melihat. Jadi Rasulullah pada saat diludahin, dijawab dengan apa? Sakit dilihat. Kita belum seperti itu. Belum lagi cerita yang di Madinah itu pada saat Nabi Muhammad sudah meninggal, ada seorang Yahudi yang disuruh oleh Yahudi yang lain mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, sambil disuapin oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Beliau suapin sambil mengoceh si buta. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, disuapin makanan halus, disuapin belai. Apa katanya? Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Disuapin terus, Pak. Bertahun-tahun disuapin seperti itu, satu hari beliau meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa lagi perbuatan Rasulullah yang belum kulakukan? Itu memberi makan Yahudi yang di pojok masjid itu. Oh, gitu kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar menyiapkan makanan, pergilah ke tempat si Yahudi yang buta itu. Sambil budidanya, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, kata si Yahudi ini. Lalu Abu Bakar mampir mendekat, disuapinlah bubur tadi, makanan tadi. Begitu disuapin, diludahin oleh si Yahudi. Tuh, kenapa kau ludahin? Kau bukan orang yang pernah menyuapin aku. Kenapa? Kata Abu Bakar. Orang yang menyuapin aku itu penuh dengan kasih sayang. Kau orang yang agak kasar. Makanan yang kuberikan itu nikmat, lembut, aku tinggal telan. Makanan kau keras sekali. Sambil mengatakan, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Apa kata Abu Bakar? Tahukah kamu siapa yang memberikan makanan keutamaan kepada kamu? Nggak tahu. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Itulah Muhammad yang kau celak itu. Itulah Muhammad yang kau katakan gila itu. Kalau kita seperti itu diperlakukan orang, mungkin kita tampar ke orang. Tapi Rasulullah penuh dengan kasih sayang. Lalu Syahudi itu bilang apa? Kalau begitu dia pasti Nabi. Karena di Taurat mungkin ada cerita pasti dia Nabi. Saksikan. Kau siapa? Saksikan. Aku bersaksi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksikan. Aku bersaksi bahwa Muhammad itulah seorang Nabi. Akhlak dia.
Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi itu diutus, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak. Kita aplikasikan akhlak kita dengan baca Quran. Kita contoh Rasulullah. Jangan kita gampang tersinggung. Yang kita gampang sedih. Kita lakukan semuanya. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Perjuangan tidak membutuhkan ketawa-ketawa. Perjuangan itu selalu membutuhkan pengorbanan simbah, keringat, dan darah. Tidak ada kemerdekaan dicapai dengan sebuah tidur lelap. Enggak ada. Pahlawan itu lahir dari peperangan. Pahlawan itu lahir dari lamunan ombak yang besar sekali. Jadi seorang itu jadi permata apabila dia diasah. Cincin yang permata itu taruh di etalase itu setelah dibakar, Pak. Baru dia berubah sebuah cincin. Itulah perjuangan Rasulullah yang kita cermati. Dan kita ingin mengikuti jejak beliau. Sampai beliau terusir dari kampung halaman sendiri karena perjuangan. Dari seorang yang kaya raya jadi orang biasa. Terusir dari kampungnya, terbuang dari negerinya demi sebuah perjuangan. Kita belum seberapa. Kita baru ya korban-korban dikit lah, korban perasaan, korban apa, nggak masalah bagi kita. Panutan kita nyawa, bagaimana perang Badar, bagaimana perang Uhud, bagaimana sahabat melindungi beliau sampai teman hidup, bagaimana Umar bin Khattab menghunus pedang membunuh Rasulullah, bagaimana Khalid bin Walid menyerang beliau, bagaimana semua. Dan yang jadi pelindung itu adalah sahabat-sahabat terdekat. Pada sambil perang, sahabat juga melayani pedang yang datang ke dia sambil memperhatikan Rasulullah. Rasulullah jadi sasaran utama. Begitu ada sasaran ke Rasulullah, beliau berikan badannya demi menjaga Rasulullah, demi menjaga kasih. Itulah perjuangan para sahabat yang kita tidak rasakan itu. Kita hanya sekedar memberikan materi Al-Quran kepada orang, lalu sedikit ada pengorbanan. Kita terima itu, kita jaga itu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya tegar dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu sangat memberikan motivasi pada kita. Demikian Bapak semuanya, sekali lagi kita berharap dekat bertetangga dengan seorang yang sangat kita cintai. Begitu akhlaknya tinggi sekali. Saya nggak kebayang kalau baca cerita tentang Nabi Muhammad dan tentang sahabat-sahabat itu tanpa terasa. Saya pernah memberikan suatu buku bagaimana Khalifah Rasulullah, bagaimana 60 sahabat itu sambil memberikan tisu. Kalau kamu tak nangis membaca cerita sahabat, kamu tidak gagap. Mungkin imanmu perlu dipertanyakan. Bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah. Dan kita ingin bertetangga dengan beliau. Sangat merindukan sekali. Sangat-sangat merindukan saya. Bagaimana bertetangga dengan beliau. Baik Bapak, pagi ini kita baca surah Yasin mungkin Pak Tasmudin. Assalamualaikum Pak Tasmudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Tasmudin di mana posisi ini? Di Bandung ya Pak? Di Bandung. Ya. Berapa usia Pak Tasmudin sekarang? Sekarang 77 awal. 77 luar biasa. Bapak Ibu yang ada sekarang tua, yang bilang tua, awas ya. Pak Tasmudin 77. Peserta kami ada yang berusia 86. Peserta sani itu yang tertinggi sekarang 86. Yang termuda ada umur 14 tahun. Jadi sangat luar biasa komplimen. Jadi kalau udah tua jangan pernah mengatakan aku udah tua. Jangan. Kalau kita katakan kita tua baru belajar Quran, nanti si usia itu marah pada kita. Waktu muda aku dulu kau kemanakan katanya. Lakukan aja terbaik. Jangan pernah menyerah dengan sebuah kondisi. Oh saya kan udah sakit-sakitan, jangan. Itu sehat kemana dulu? Nah, jadi Al-Quran ini wajib kita pahami, Pak ya. Udah siap Pak Tasmudin? Insya Allah siap. Berapa lama persiapannya Pak Tasmudin ini? 1 minggu kurang lebih. Oh, nggak usah lama-lama Pak Tasmudin ya. Pak Tasmudin kelas siang sekarang ya? Iya. Oh iya, Pak Tasmudin rajin. Kelas siang sekarang, yang dulu kelas malam kurang cocok. Oh, karena siang ya, jadwal ya. Aktivitas kali ya. Ya. Oke, silakan Pak Tasmudin. Sudah apa yang mau dibahas Pak Tasmudin? Yasin ayat 11. Oke, sudah siap ya? Silakan Pak Tasmudin. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyapa dulu kepada Buya Srijal. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah, berkat senyuman Pak Tasmudin, berkat doa Pak Tasmudin, semuanya lancar. Amin. Amin. Melihat Pak Ya, Tasmudin senang aja. Seterusnya juga diucapkan terima kasih kepada MC dan kepada pembimbing atau mentor dari kelas kami, Bu Wati, dan kepada teman-teman sekalian yang mendorong untuk berjalannya menyampaikan presentasi surat Yasin ayat 11 ini. Saya mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Innama tungziru manit ta'amad dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Wa basyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Ayat ya surat Yasin ayat 11 ini penggal menjadi 19 penggalan. Kemudian dibagi dalam 2 paragraf. Paragraf pertama mulai dari inama sampai bil ghaib. Paragraf kedua mulai dari pabasyirhu sampai dengan karimin. Saya mulai menguraikan dari paragraf pertama dulu. Penggalan ke-1, inna artinya menurut Kamus Munawir halaman 45 sesungguhnya. Penggalan kedua, ma menurut Munawir ke Kamus Munawir halaman 45 artinya hanyalah, sehingga innama artinya sesungguhnya hanyalah. Penggalan ketiga, tunziru bentuknya KKSAD. Cirinya ada tu. Kemudian huruf akhir doma. Pelakunya anta, akar kata naziro, artinya menurut Kamus Mahmud Yunus halaman 447, engkau akan memberi peringatan. Kemudian penggalan keempat, mani. Mulai dari penggalan keempat ini mani sampai dengan bil goib itu adalah kalimat bersyarat. Kita teruskan penggalan keempat, mani huruf bersyarat. Artinya siapa yang atau orang yang. Kemudian penggalan kelima, ittaba'a, bentuknya KKL, cirinya akhir kata harokatnya fathah. Kemudian pelakunya huwa, akar kata naziro, polanya ibta'ala. Kemudian artinya berdasarkan Kamus Mahmud Yunus halaman 76, dia telah mengikuti. Penggalan ke-6, az-zikro, merupakan KBKK dan sebagai posisi objek untuk ittaba'a. Akar kata zakaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda dari kata kerja fa'ilun. Kemudian artinya berdasarkan Kamus Mahmud Yunus halaman 134, zikir atau peringatan. Penggalan ke-7, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, khosyiya, bentuknya KKL, cirinya dari KKL adalah harokat akhir patah. Kemudian pelakunya huwa, akar katanya khosyiya,
polanya fa'ala, artinya berdasarkan kamus Mahmud Yunus halaman 117, telah takut atau takut. Kemudian penggalan ke-9, Ar-Rahman. Bentuknya kata benda superlatif. Dan kata benda ini adalah sebagai objek bagi khosyah. Kemudian akar katanya rohima, pola kakaknya fa'ala, pola KBSL-nya adalah fa'lanu. Kemudian artinya berdasarkan kamus Munawir halaman 463, artinya yang maha pemurah. Penggalan ke-10, bi huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11, al-ghaib. Kata benda berasal dari kata kerja atau KBKK, cirinya huruf akhir kasroh. Juga kasroh ini pengaruh dari bi sebagai huruf jar tadi. Kemudian akar katanya goyaba menjadi goba. Pola kakaknya fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya menurut kamus Mahmud Yunus halaman 304, artinya goib. Artinya atau terjemahan dari paragraf 1 sebagai berikut. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang dia telah mengikuti peringatan dan dia telah takut kepada yang murah, yang goib. Paragraf kedua, penggalan ke-12. Pak. Pak adalah huruf bermakna, artinya maka. Mulai dari Pak sampai dengan Karimin itu masuk dalam kalimat jawaban bersyarat. Jadi kalimat paragraf tadi. Kalimat paragraf 1 tadi. Kemudian penggalan ke-13, Bashir. Bentuknya KKP, ciri KKP, huruf akhir sukun. Kemudian pelakunya anta. Akar katanya bashar, polanya fa'ala. Artinya menurut kamus Mahmud Yunus halaman 65, sampaikanlah berita gembira oleh engkau. Kemudian penggalan 14, hu. Kata ganti artinya na, artinya nya. Kemudian fabashirhu artinya sampaikanlah berita gembira oleh engkau kepadanya. Kemudian penggalan ke-15, bi huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-16, magfirotin. Bentuknya kata benda, cirinya ada ma, ada tak mabutoh, dan ada tanwin atau kasrotain. Kemudian akar katanya gofaro, polanya fa'ala, artinya menurut kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya ampunan. Penggalan ke-17, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18, ajrin. Kata benda dari kata kerja atau KBKK. Cirinya adalah adanya tanwin. Kemudian akar katanya ajaro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya menurut kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya fahala.
karimin. Kata benda superlatif. Kemudian akar katanya karuma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda superlatif fa'ilun. Kemudian berdasarkan kamus halaman 371 artinya yang mulia. Kemudian arti atau terjemah dari paragraf kedua, maka sampaikanlah berita gembira oleh kau kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Selesai. Alhamdulillah. Keseluruhan lagi Pak Tasmudin, cerai keseluruhannya. Sudah selesai? Keseluruhannya gimana? Belum. Ya, Belum. Keseluruhannya. arti keseluruhannya, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang dia telah mengikuti peringatan dan dia telah takut kepada yang Maha Pemurah, yang gaib. Maka sampaikanlah berita gembira oleh engkau kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tasmudin mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa juga ya Pak Tasmudin ya, walaupun sedikit perlu perjuangan ya Pak Tasmudin ya. Perlu perjuangan melihat titik gitu ya. Kita ingat Pak Tasmudin baru masuk di kita, Pak Ustaz titiknya itu gimana? Kelihatan titik. Sekarang udah mantap, lancar ya Pak Tasmudin ya. Ya. Alhamdulillah. Cocok dengan kelas Bu Wati ya Pak Tasmudin. Ya. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, Pak Tasmudin tadi sudah menyampaikan gramatikalnya. Itulah gramatikal Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan dari sisi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a. Jadi kita dalam hidup ini memang nggak perlu mengharapkan orang yang kita berikan peringatan lalu langsung kita ajak, lalu langsung ikut, nggak usah. Nabi pun innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Jadi engkau hanyalah pemberi peringatan. Kita hanya pengajak. Ada orang yang ingin kita ajak hanya sekedar mengajak. Masalah mau tak mau dia bukan lagi domainnya kita. Bukan lagi wewenang kita. Itu sudah wewenang Allah. Jangan ambil tugas Tuhan. Tugas kita aja kerjakan. Tugas kita menyampaikan materi. Masalah paham tak paham itu tugas Tuhan. Itu yang penting ya. Ar-Rahman wa alamal Quran. Allah yang akan mengajarkan nanti. Jadi innama tunziru manittaba'a. Engkau hanyalah menyampaikan peringatan manittaba'a kepada orang-orang yang mengikuti azikra, peringatan itu. Ya kalau mau diberikan peringatan orang, kalau dia mau ya sudah mau. Kalau enggak usah berkecil hati. Enggak usah bersedih. Innama tunziru manittaba'a zikra. Dan sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan pada orang yang mengikuti peringatan itu. Dan itu wa khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ibu semuanya berdakwah kepada orang, dia mau berarti dia takut pada Allah. Bukan karena kita sukses. Karena dia sudah punya takut. Tapi kalau dia belum takut, kita sampaikan ya belum, sabar nunggunya. Kapan Allah berikan kepada dia ketakutan atau rasa dapat pada Allah, rasa butuh pada Allah. Tetap tugas kita nyampaikan terus. Nggak bisa hari ini, besok ulang lagi. Nggak bisa besok, 3 hari lagi ulang lagi. Pokoknya setiap ketemu ajak terus ya, ulang terus ya. Jadi begitu seterusnya sampai kapan? Sampai bisa. Saya Bapak Ibu pernah ngajak orang ke 100 kalinya baru mau dia. Jadi bukan yang pertama, bukan yang kedua, sampai ke 100 kalinya. Apa katanya? Pak Ustadz, untung nyinyi sama jambu. Setelah kena nyinyi sama jambu, jadi mau raja. Untung diulang-ulang. Dia bersyukur. Coba sekali nggak mau, kita putus asa. Jangan. 2 kali kita jangan. Dakwah itu terus menerus. Sampai kapan? Sampai hayat di kandung badan. Sudah selesai. Meninggal kita baru selesai tugas dakwah. Kalau belum meninggal kita tetap dakwah. Jadi kita berikan peringatan kepada orang. Dan sekali lagi kita jaga bahwa kita hanya sekedar memberikan peringatan. Di sini kita pakai. Saya terus terang hanya menyampaikan materi. Masalah ibu paham atau paham itu Allah. Nah, tugas saya nyampaikan terus. Maka keluar jargon bagi saya, sampai 1 juta kali pun ibu nanya tetap saya layanin. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah ragu bertanya di Al-Sani. Kalau tahu kami jawab, kalau nggak tahu kami utang dulu. Tetap kami jawab. Kami sadar sesadar-sadarnya kapan pemahaman itu adalah hak prerogatifnya Allah.
Ya mungkin pada saat diterangkan ke 100 kalinya baru paham, oh itu maksudnya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi jargon kita, jangan pernah bosan mengajak orang. Jangan pernah lelah mengajak orang. Jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi. Semuanya adalah yang terbaik. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanya orang yang takut kepada Allah, walaupun Allah tidak kelihatan baginya. Dia merasa diawasi Allah terus. Dia merasa dilihat Allah terus. Apapun yang dia lakukan, dia sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah mengetahui. Allah mencatat. Allah memperlakukan dia selalu. Jadi itu, bil ghaib. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, apa kata Allah? Yang selalu merasa dilihat oleh Allah, yang selalu merasa diawasi oleh Allah, yang mau mengikuti peringatan, terutama peringatan Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah dan hadis-hadisnya, maka orang seperti ini kata Allah, Fabashir. Maka berikan kabar gembira kepadanya. Fabashir. Berikan kabar gembira. Bapak Ibu, kalau saya dapat kabar gembira dari anak, senang minta. Abi, aku lulus. Aduh, kabar gembira dari anak. B, ini berhasil. B, alhamdulillah. Itu dari manusia, dari anaknya senangnya, ampun kita. Dari adik, dah cucu saya udah lahir, dah alhamdulillah. Itu kabar gembira dari adik, dari bapak. Bagaimana kalau Fabashir, kabar gembira dari Allah? Siapa sih yang ingin kabar gembira dari Allah, Sang Pencipta kita? Fabashirhu, maka kabar gembirakan dia orang-orang seperti ini, yang orang mengikuti peringatan kau yang Muhammad. Fabashirhu bima firatin, dengan ampunan itu kata Allah. Ampunan dan wa ajrin karim, dan balasan yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa dinilai. Apapun balasan yang ada di muka bumi ini yang Ibu terima, nggak ada sebandingan apa-apa. Satu tetes. Bapak dapat gunung emas dikasih oleh orang karena pekerjaan, mungkin nggak mungkin. Paling gaji 1 jam 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Itu hanya satu tetes. Surga itu nanti Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita bayar ke bumi ini, nggak lebih dari satu tetes. Celupkan tangan kita ke laut, angkat ke atas, satu tetes. Itulah nikmat dunia. Sementara lautan yang luas itu, itulah nikmat surga yang akan kita nikmati nanti. Kita nggak mau terperangkap dengan dunia ini. Dunia ini bagi kita hanya sebuah panggung sindawara. Itu sunnatullah, kita selalu di sini. Sabar kita melaluinya. Dunia ini adalah perjuangan. Dunia ini tempat pengabdian bagi kita. Bukan tempat berleha-leha. Bukan tempat bersenang-senang. Konsekuensi dari sebuah dakwah, ya perjuangan. Konsekuensi dari sebuah perjuangan adalah keringat dan air mata. Keringat dan darah. Wajar itu. Rasulullah ditimpuk. Rasulullah ditabet, dihina, dicaci, dimaki, diusir. Semua Rasulullah diusir, bahkan banyak Rasul yang dibunuh. Itulah dakwah sebuah perjuangan. Apa Allah nggak tahu itu? Orang kekasihnya diusir, apa Allah nggak tahu? Tahu Allah. Kita kok merasa sedikit aja baru merasa pengorbanan besar sekali, jangan. Rasulullah sang kekasih Allah, diberikan ujian oleh Allah. Nabi Ayub sakit, semua nabi punya masalah. Nabi Nuh, coba lihat bagaimana kapalnya diberikan dilempar pakai kotoran. Apa Nabi Nuh mundur? Enggak. Nabi Isa bagaimana diperlakukan oleh umatnya, sama dibunuh. Apa mundur? Enggak. Tidak ada seorang nabi pun yang mundur. Bahkan Nabi Yunus ceritanya karena sedikit dia berdakwah kepada kaumnya, dia merasa kaumnya perlakuan dia nggak bagus, dia pergi. Akhirnya apa? Naik kapal, malah ditenggelamkan, masuk ke perut ikan hiu, ikan apa ya, Yunus ceritanya masuk ke perut ikan. Kenapa? Pernah dia bersedih 1 hari di pendakwah jamaahnya atau umatnya mungkin menghina dia merasa sedih, pergi dia dari jamaah umatnya, malah dapat dihukum oleh Allah dengan masuk ke tenggelam ke perut ikan. Jadi kita cerita itu kita pelajari. Jadi kita gimana? Tegar kita bagaikan karang, maju terus. Terjatuh, bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Sampai kapan jatuh bangun? Ya sampai mati. Nggak akan ada perjuangan itu. Perjuangan tiada akhir. Akhir dari sebuah perjuangan adalah pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah moto Al-Asani. Kapan Al-Asani yang saya bawa ini habis? Pada saat saya dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan saya wariskan kepada anak saya nanti yang juga sama membawa misi. Karena ini misi dakwah. Kita bukan misi
Bukan kumpulan hobi-hobi camping, bukan kumpulan hobi orang-orang yang goes, bukan hobi orang yang suka reunian. Enggak. Komunitas kita lah komunitas visioner sekali, sangat ke depan. Kita terpaut karena kebutuhan masa depan kita. Kita bersatu karena satu masa depan. Kata masa depan kita adalah surga Jannatun Na'im. Bukan karena masa lalu kita. Karena kita berkumpul karena masa depan. Jadi Bapak Ibu semuanya hanya orang-orang yang mau mengikuti peringatan yang diberikan kabar gembira oleh Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka. Bapak sabar, ibu-ibu sabar, nah, itulah kabar gembira. Ya. Orang bisa aja tidak ikut kita nggak apa-apa. Baru masuk 3 hari, izin Pak Ustadz, HP lemot, nggak apa-apa. HP lemot, masa keluar izinnya kan. HP lemot, ganti HP. Jadi ibu yang hadir ini, kalau HP lemot, jangan keluar grup. Apa jangan keluarnya? Beli HP baru. Kalau nggak ada duit beli HP baru, keluar dari grup yang lain. Grup yang tidak ada gunanya. Yang cuma ketawa ke TV isinya, yang cuma isinya dunia tok, itu yang keluar. Jangan di Al-Quran. Al-Quran ini kendaraan kita menuju Allah. Kendaraan kita menuju surga. Masa ini yang keluar ya. Kenapa mereka keluar? Karena belum tahu betapa indahnya Al-Quran. Mereka belum tahu betapa pentingnya kita Al-Quran. Mereka belum tahu betapa nikmatnya mentadabbur Al-Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya. Semoga ada manfaatnya bagi kita pencerahan pagi ini, hari Jumat ini, hari yang sangat besar nilai di mata Allah ya. Hari Jumat adalah penghulunya hari. Jadi hari Jumat adalah kita banyak berselawat pada Rasulullah yang sangat kita cintai ini, yang sangat kita rindukan untuk bertemu dengan beliau. Kemudian niat baik kita, hajat kita yang sangat kuat berjumpa dengan beliau, Allah kabulkan. Demikian dari kami, kalau ada yang salah, karena kami sama-sama belajar, dan itu mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata titipan Allah kepada kami semua. Bukan karena kepintaran kami, tapi titipan ilmu dari Allah kepada kami yang tugas kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah selamat untuk Pak Tazmudin. Mumtaz ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian uraian dan penjelasan Al-Quran surat Yasin ayat ke-11 yang telah disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin.